Dan kami sebarkan flyer ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa hadir dan membawakan hal lebih baik lagi, karena kami yakin kalau solidaritas itu dimulai dari ruang kecil tadi kata kakak ini. Terima kasih banyak. Orang tidak menggelar pesta babi di tengah kecemasan, rasa khawatir akan kehilangan tanah. Hanya memang juga saya berpikir tadi adalah mungkin dia berpikir sedang membangun eksistensi sebagai seorang masyarakat adat. Secara filosofis, secara etnografi itu memang dia agak berbeda. Tetapi saya pikir secara politik dia bisa dilakukan karena dia ingin menyatakan dirinya sebagai orang adat. Apalagi dia bilang ini ancaman ya. Proyek akan bergerak ke atas. Saya sekarang mau masuk ke soal apa yang kita bisa buat untuk mencegah supaya jangan sampai separah yang ada di Merauke. Saya melihat bahwa isu tentang PSN di Papua ini sama polanya sama dengan PSN di Flores, bahwa itu kebijakan yang dibuat di Jakarta dan kita di sini dipaksa untuk menerima gitu ya. Sebenarnya memang film ini sangat kuat ya, pesan yang disampaikan. Pertama dia memframing kita tentang pembangunan Indonesia di Papua yang sebenarnya sangat mengendalikan, mengontrol dan menyingkirkan orang Papua. Jadi Papua itu diinginkan alamnya, diinginkan hutannya, diinginkan tambangnya, tetapi orangnya tidak. Dalam film itu bagaimana kita disuguhkan dengan eksploitasi-eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis nasional, tetapi mengesampingkan soal keberadaan masyarakat adat di Papua. Di sisi lain kita disuguhkan bagaimana perjuangan-perjuangan perempuan di tengah krisis identitas yang mereka alami karena memang akibat eksploitasi-eksploitasi yang disebabkan oleh proyek-proyek ambisi yang dilakukan oleh pemerintah. Papua itu bukan tanah kosong, dan sebetulnya itu adalah hal yang paling sangat reflektif para pemerintah, bagaimana mereka melihat warga Papua saat ini. Ini film yang cukup menggambarkan saat ini ya kondisi kita, bagaimana negara Indonesia, pemerintah melakukan penjajahan terhadap orang Papua, karena kemudian orang-orang Papua tanahnya disingkirkan, tanahnya diambil tapi orangnya disingkirkan dan hak-hak mereka tidak dipenuhi. Jadi ini penting sekali untuk membuka mata kita melihat sebenarnya praktik yang sama ada di banyak tempat di luar Papua, dan menarik kalau kemudian film ini digunakan untuk membangun kesadaran kritis ya masyarakat adat, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang tanahnya diambil, alamnya dirusak untuk kepentingan kapitalisme Jakarta. Dan tentunya ini memberi insight yang baru bagi kita bahwa di tengah krisis itu kita harus tetap mempertahankan identitas kita sebagai masyarakat adat. Kita hidup berdampingan dengan alam sehingga kita punya kewajiban untuk menjaga itu. Karena itu yang akan kita wariskan kepada cucu kita. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan